Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Belakangan ini banyak kita lihat, kita dengar dari generasi-generasi muda kita melecehkan Rasulullah, melecehkan istri Rasulullah, melecehkan agama Islam, dan melecehkan syariat-syariat Allah di media sosial tentunya yang sering kita lihat. Ada dari kalangan orang-orang non-muslim, dan ironinya ada pula yang berbuat seperti itu dari kalangan orang-orang yang Islam, dari keluarga yang dilahirkan secara Islam. Pertama, saya ingin menghimbau kepada remaja-remaja yang Islam, bijaklah kita dalam bermain media sosial. Janganlah berbuat olok-olok terhadap Rasulullah, janganlah berolok-olok terhadap agama. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita buat, masih banyak hal kreatif lain yang bisa kita buat untuk lucu-lucuan. Apakah itu untuk lucu-lucuan, apakah itu untuk mencari popularitas atau yang lain. Dan masih banyak pula hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menghibur para netizen di media sosial tanpa harus membawa-bawa agama atau memperolok-olok agama. Apalagi kita dilahirkan sebagai Islam, tentunya kitalah yang harus menghormati Rasulullah, menghormati agama ini. Lalu kenapa seolah-olah kita tidak merasakan hal itu? Kenapa kita sering mengolok-olok Rasulullah di media sosial, baik kita sadar atau tidak? Hanya satu penyebabnya, karena kita tidak mengenal Rasulullah. Kita tidak mengenal Rasulullah, kita tidak tahu Rasulullah. Sebab kalau mengenal Rasulullah, pastilah timbul rasa cinta terhadap Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pastilah menghormatinya, mengagungkannya, karena Allah pun mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya ingin bertanya, salah apa Rasulullah kepada kita? Pernah dizalimi apa kita oleh Rasulullah? Atau apakah kita pernah sakit hati kepada Rasulullah? Tanya hati kita dulu, apakah Rasulullah pernah menyakiti hati kita? Apakah Rasulullah pernah menzalimi kita sehingga kita tanpa sadar mengolok-olok Rasulullah? Tahukah apa penyebab itu semua terjadi? Kenapa kita tanpa sengaja atau disengaja memperolok-olok, mempermainkan agama, mempermainkan nama Rasulullah di media sosial hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk olok-olokan? Itu karena kita tidak mengenal Rasulullah. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan Rasulullah. Sebab jika kita mengenal Rasulullah, pastilah kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, pastilah kita menghormati Rasulullah, pastilah kita menyayangi Rasulullah, pastilah kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Sebab Allah pun mengagungkan nabinya, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saya menghimbau kepada kawan-kawan, termasuk dari saya juga, mari kita baca kembali sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah, sejarah-sejarah pengorbanan Rasulullah demi keimanan kita. Mungkin jika Rasulullah tidak ada, tentulah kita menjadi umat yang jahiliyah sekarang ini, seperti binatang kehidupan kita, bahkan seperti iblis, tanpa Rasulullah memberikan syafaatnya, hidayahnya, dan memberikan bimbingannya kepada kita melalui Al-Quran dan hadis. Banyak tertulis di dalam hadis, di dalam dalil-dalil bahwa Rasulullah sangat merindukan kita, Rasulullah sangat mencintai kita, Rasulullah telah mengorbankan segalanya untuk kita, tidak hanya di dunia kawan-kawan, tapi juga di akhirat. Tahukah kita siapa orang yang paling sibuk di akhirat? Dia Rasulullah, dialah Nabi Muhammad SAW. Dia sibuk bukan karena dirinya sendiri, dia bukan menyibukkan sahabat-sahabatnya, dia bukan sibuk terhadap pribadinya sendiri, tapi dia sibuk untuk menyelamatkan kita, untuk memberi syafaat kepada kita, karena dia tahu bahwa umat akhir zaman adalah umat yang paling lemah. Justru itu Rasulullah SAW menolong kita di dunia dan di akhirat. Maka mari kita gali kembali, kita baca kembali sejarah-sejarah Rasulullah. Banyaklah berselawat kepadanya, banyaklah memuji-muji namanya, berselawat kepadanya pagi dan petang, karena sesungguhnya Allah juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kenapa kita tidak berselawat kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Kalau Allah saja berselawat kepadanya, kenapa kita tidak? Kalaulah berselawat itu diperintahkan Allah dengan penuh keyakinan dan rasa hormat, lalu kenapa kita bercanda dengannya? Kenapa syariat Allah kita candain? Kenapa hukum-hukum Allah kita buat bercanda? Sholat kita buat bercanda, Nabi kita buat bercanda. Tidakkah kita malu terhadap perjuangan Rasulullah SAW? Beliau berjuang dengan air mata dan darah, juga hartanya, juga nyawanya. Dia dilempari orang-orang kafir hanya untuk menyampaikan risalah kepada kita. Dia dihina, bahkan dibilang gila, hanya untuk menyelamatkan akidah kita dari hal-hal yang penyembahan berhala, dari hal-hal yang tidak baik, dari dunia gelap ke dunia terang benderang, dari alam gelap ke alam yang terang benderang. Semua pengorbanan Rasulullah semata-mata untuk kita, bukan untuk yang lain, untuk kita, untuk yang percaya kepadanya, yang mengimaninya, yang mencintainya. Maka mulai saat ini hentikan semuanya. Jangan lagi berolok-olok terhadap agama, terhadap Rasulullah, terhadap istrinya, terhadap syariat agama. Jangankan bersenda gurau membawa nama agama atau nama Rasulullah hanya demi orang tertawa, hanya demi lucu-lucuan. Sedangkan kita berdusta agar orang tertawa, itu juga dilarang di dalam agama kita, kawan-kawan. Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi orang-orang berbicara lalu dia berdusta hanya karena ingin membuat selalu kaumnya tertawa. Celakalah dia. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dusta tidak diperbolehkan, baik dalam hal serius maupun hal bercanda. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya berdusta itu tidak boleh, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Beliau menjelaskan lagi bahwa hukumnya lebih berat jika sampai menimbulkan permusuhan dan persengketaan di antara manusia, bahkan menimbulkan bahaya bagi agama. Dan beliau berkata lagi, apabila hal tersebut dusta menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin dan menimbulkan mudarat bagi agama, maka ini lebih terlarang lagi. Pelakunya harus mendapat hukuman syar'i yang bisa membuatnya jera. Ini semua adalah peringatan bagi kita agar kita berhati-hati dalam candaan, berhati-hati di dalam membuat konten, membuat lucu-lucuan, membuat video-video lucu. Kita harus berhati-hati, bukan karena kita takut akan hukum syar'inya, bukan kita khawatir dengan hukumannya, tapi karena kita khawatir Allah menarik rasa cinta kita terhadap Rasulullah. Apalagi yang mau kita lakukan dalam hidup kalau tidak mencintai Rasulullah? Apalagi mau kemana lagi kita arahkan cinta ini kalau tidak kepada Allah dan Rasulnya? Cinta diciptakan Allah untuk mengenal Allah, cinta diciptakan Allah untuk mencintai Rasulullah. Selebihnya nomor sekian dan nomor sekian. Maka jangan jadikan agama ini candaan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami sedang bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena kamu telah bertobat, niscaya kami akan mengajab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Alhamdulillah, di dalam ayat itu Allah beri kesempatan kita untuk bertobat. Maka jangan sia-siakan ampunan Allah, jangan sia-siakan taubat dari Allah. Maka segeralah bertobat demi cinta kita kepada Allah, demi cinta kita kepada Rasulullah. Dan berubahlah, jangan lagi membuat lucu-lucuan dengan menghina Allah, menghina Rasulullah, dan menghina agamanya. Dan himbauan yang kedua kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang non muslim, mohon juga tolong, ya kalau mau buat vlog, mau buat lucu-lucuan, jangan bawa agama kami, jangan bawa Rasul kami. Saya
kami yakin bahwa agama Anda juga agama yang kasih. Tidak ada agama yang membolehkan memperolok-olok agama orang lain. Jika ada umat Islam juga yang mengolok-olok agama-agama non-muslim, dihentikan, karena Allah juga tidak menyukai itu. Yang non-muslim juga tolong hentikan itu. Jangan bawa-bawa agama kami, jangan hina nabi kami, jangan hina Tuhan kami, jangan hina syariat kami, karena sesungguhnya kalian juga tidak tahu apa kebenaran dalam agama kami. Sebaiknya kembali ke agama masing-masing. Kita semua yakin dan percaya bahwa agama Anda juga adalah agama kasih. Agama Anda juga pasti melarang mengolok agama orang lain. Tidak boleh memperolok agama orang lain. Sebaiknya kembali ke agama masing-masing, taat kepada agama masing-masing, taat kepada perintah-perintah agama masing-masing, baik yang non-muslim apalagi yang muslim. Itu saja. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan membuka hidayahnya kepada kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Semoga Allah mengampuni apa yang telah terjadi, kesalahan-kesalahan pada kita. Semoga Allah merahmati kita semua hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang mendengarkannya, termasuk saya sendiri. Tentu saja saya harus mengambil manfaat yang lebih banyak lagi. Tapi saya mohon sekali lagi dengan amat sangat, tolong jangan permainkan agama. Tolong, agama manapun tidak boleh dipermainkan. Agama untuk ditaati, bukan untuk diolok-olok. Agama untuk dijalankan perintah-perintahnya, bukan untuk dilucu-lucuin. Semoga Allah merahmati kita semua. Usikum binafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.